بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh berjamaah serta duduk sejenak mengikuti kajian singkat, insyaallah. Mudah-mudahan ada faidah atau ilmu yang bisa kita ambil dari majelis ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi, untuk Rasul, Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaahnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu kalau kita tinjau dari segi bahasa, istiqomah itu artinya tegak lurus. Makanya kalau kita sering mendengarkan imam mengatakan istaqimu, istau, i'tadilu, itu satu makna. Biasa imam mengatakan istau, istaqimu, i'tadilu, itu artinya tegak lurus. Istiqomah itu secara bahasa. Nah, secara istilah, istiqomah itu adalah, kata para ulama, sikap teguh kita teguh pada pendirian yang kita berada di jalan di mana jalan itu telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Kita teguh di atas jalan tersebut. Bisa juga kita terjemahkan istiqomah ini dalam bahasa sehari-hari kita adalah menjaga semangat kita untuk tetap beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi kita dan para sahabat. Ini istiqomah. Bisa juga diartikan istiqomah itu adalah al-wasatu bainal ifrat wa tafrid. Kita berada di tengah-tengah antara terlalu berlebih-lebihan dan antara terlalu menyepelekan. Nah, di tengah-tengahnya itu disebut dengan istiqomah. Ada orang dalam beragama ini terlalu berlebihan. Ada pula sebaliknya, orang ini dalam beragama menyepelekan, terlalu menyepelekan suatu perkara dalam agama Islam ini. Ada yang terlalu berlebihan sekali. Nah, orang yang istiqomah itu adalah di antara keduanya ini. Ini disebut dengan istiqomah. Jadi, bahasa sederhananya istiqomah ini adalah ketekunan kita, tetap kita menjaga semangat dalam beribadah, dan keteguhan kita dalam beragama. Ini istiqomah. Jadi kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap menyembah Allah dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi. Kita tetap beribadah kepada Allah tatkala kita sendirian, tatkala kita rame-rame, tatkala sembunyi-sembunyi, tatkala kita sedang bersama teman, tatkala kita sakit, tatkala kita sehat. Jadi kita tetap dalam kondisi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat kita.
Setiap rakaat salat kita minta kepada Allah keistiqomahan ini. Dalam surah Al-Fatihah sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ini satu akar dengan kata istiqomah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami istiqomah ya Allah. Jadi keistiqomahan ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang sangat berat. Sehingga setiap rakaat salat kita selalu minta kepada Allah keistiqomahan. Betapa banyak kaum muslimin yang dia istiqomah di awal, tapi keistiqomah itu terkikis habis, di akhir-akhir hayatnya hilang keistiqomahannya. Nah, ini ada sebab kenapa keistiqomahan itu semakin menipis dan mungkin akan hilang pada diri seseorang. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan bahwa istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Istiqomah itu adalah perkara yang sangat berat. Sehingga dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Ma nuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhihi al-ayah alaihi." Kata Ibnu Abbas, tidak ada satu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asyad, yang sangat berat, wa asyaqqa, yang sangat yang sangat berat sekali bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada satu ayat dan yang semisal dengan ayat tersebut. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya tatkala sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad asra'a ilaika syayb, ya Rasulullah, kenapa kok tiba-tiba ada muncul beberapa uban di kepalamu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul sallam? Qala syayyabatni Hud wa akhwatuha, yang menyebabkan beberapa rambut saya beruban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah surah Hud. Coba nanti dibuka apa sih cerita tentang surah Hud itu. Dan yang semisal dengan surah Hud itu banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan aku tiba-tiba beruban, beberapa helai rambutku tiba-tiba beruban yang dilihat oleh para sahabat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkannya adalah surat Hud dan yang semisal dengan surah Hud tersebut. Dalam hadis yang lain, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Anda beruban di dalam surah Hud itu adalah kisah-kisah para nabi? Ternyata ada kisah-kisah para nabi yang mungkin di sana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya ujian mereka. Apakah karena engkau membaca kisah-kisah itu dalam surah Hud sehingga terpengaruh pada pemikiran Rasulullah SAW, kemudian memikirkan sehingga itu pengaruh kepada uban yang tumbuh pada kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau cerita yang dalam surah Hud itu tentang kebinasaan umat-umat terdahulu, adanya umat Ad, Samud, cerita-cerita umat yang dimasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena itu? Kata Rasulullah, bukan karena kisah para nabi dan bukan karena kisahnya umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, bukan. Tapi lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu ayat dan itu sangat berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkannya. Ayat tersebut adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini surah Hud ayat 112. Kata Rasulullah SAW, satu ayat ini yaitu yang menjadikan berat sekali untuk diamalkan oleh Rasul SAW adalah fastaqim, istiqomalah. Istiqomalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk istiqomalah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan sebagaimana diperintahkan juga kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu. Jadi istiqomah ini bukan perkara mudah, perkara yang sangat berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja merasa bahwa istiqomah ini berat, apalagi kita. Kita siapa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, kalau kita lihat bagaimana cara beribadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan kita dengan saat ini jauh. Terus kita mengatakan diri kita sudah istiqomah, terus kita berbangga diri, ujub dengan ibadah yang telah kita lakukan. Kita belum tahu akhir daripada kehidupan kita ini seperti apa. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini tidak mudah. Kenapa? Karena keistiqomahan ini dibutuhkan sampai akhir hayat. Kalau istiqomah itu hanya beberapa saat saja, beberapa waktu atau pada tempat tertentu saja, mungkin mudah. Kalau istiqomah ini hanya dibutuhkan di bulan Ramadan saja, mungkin mudah bagi kita untuk istiqomah, hanya pada waktu tertentu. Istiqomah itu mungkin mudah bagi kita kalau hanya pada tempat tertentu. Seperti misalnya ketika kita berada di Mekah, di Madinah, luar biasa keistiqomahan kita beribadah itu luar biasa. Kalau istiqomah itu butuh pada waktu tertentu, tempat tertentu, mungkin mudah untuk kita menjalankan istiqomah itu. Tapi istiqomah ini ternyata dibutuhkan sampai kita meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Allah tidak mengatakan sembahlah Allah di bulan Ramadan saja, tidak. Beribadahlah kepada Allah di tempat-tempat yang suci saja. Mekah, Madinah, tidak. Tapi Allah mengatakan sembah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemput. Dan pengalaman istiqomah ini sangat berat dirasakan oleh imam besar Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau mengalami sakit yang kuat, sakit keras dialami oleh seorang imam besar ini. Tiba-tiba datang anaknya berbisik untuk mentalkinkan beliau. Ayah, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Ahmad? Laisa ba'ad. Belum sekarang. Kaget anaknya. Anaknya minta ayahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Imam Ahmad menjawab belum sekarang. Anaknya mengira bahwa Imam Ahmad enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah ini. Apa sih susahnya, tinggal ucapkan la ilaha illallah. Lalu anaknya mengulang lagi, wahai ayahanda, ucapkan la ilaha illallah. Enggak sekarang. Nah, ternyata ucapan Imam Ahmad bukan sekarang, jangan sekarang. Ternyata Imam Ahmad menjawab godaan dan bisikan dari syaitan. Jadi ada syaitan di waktu yang sama. Jadi ujian seseorang itu tidak hanya di masa sehat, di masa hidupnya saja. Syaitan juga akan berusaha menggelincirkan seseorang dari keistiqomahannya dalam beragama saat detik-detik ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad ternyata di waktu yang sama datang juga syaitan memuji Imam Ahmad. Kata syaitan mengatakan, luar biasa Imam Ahmad ini dalam beragama, luar biasa, istiqomah sekali. Kata syaitan. Syaitan kan tidak mungkin pernah memuji manusia-manusia yang soleh istiqomah. Tapi Imam Ahmad tahu. Nah, Imam Ahmad menjawab daripada pertanyaan syaitan ini. Belum, kata Imam Ahmad, belum. Engkau menganggap saya sudah istiqomah, kata Imam Ahmad, belum. Jadi Imam Ahmad mengatakan belum sekarang, belum waktunya saya dikatakan istiqomah. Ini beliau menjawab daripada pernyataan syaitan tadi, bukan ucapan daripada anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, hal itu kenapa bisa diketahui? Ternyata Imam Ahmad diberikan kesembuhan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat, sehingga Imam Ahmad ditanya tentang jawabannya itu. Dijawablah oleh Imam Ahmad karena di waktu yang sama syaitan ingin menggelincirkan Imam Ahmad bukan dengan cara mengajak beliau kepada kekufuran, bukan mengajak beliau kepada kemaksiatan, bukan mengajak untuk mengingkari Allah, bukan. Tapi syaitan memuji Imam Ahmad, dipuji dia. Kata syaitan, luar biasa Imam, detik-detik kematiannya pun dia masih bisa istiqomah. Kata syaitan,
Kata Imam Ahmad, belum. Saya belum bisa dikatakan istiqomah. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita terperdaya. Banyak kita ujub, bangga diri dengan amalan, dengan ibadah yang kita lakukan. Tatkala ada orang yang memuji, Masya Allah Bapak Fulan ya istiqomah luar biasa, Masya Allah istiqomah. Ini bahaya. Terkadang ketika kita dipuji oleh seseorang, terdengar oleh kita ucapan bahwa kita ini istiqomah, itu akan membahayakan diri kita. Kita terperdaya dengan itu. Saya sudah digelar nih orang yang istiqomah. Saya sudah mendapatkan gelar itu nih. Nah, itu akan membahayakan kita tatkala kita sendiri. Di mata teman-teman saya udah istiqomah. Ternyata ketika dia sendiri hilang keistiqomahannya. Betapa banyak orang luar biasa solehnya ketika bersama teman-temannya, bersama karib kerabatnya, teman sejawatnya, tapi ketika tidak bersama mereka, di luar dari pengawasan, ketika dia berada di sendirian, berada di kesepian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang seperti ini disebut dengan istiqomah. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istiqomah itu bukan hanya dibutuhkan di masa kita sehat, di masa kita sakit, tapi dalam semua keadaan kita butuh kepada keistiqomahan. Apalagi dalam kehidupan kita ini kita punya musuh yang sangat berat. Musuh yang kuat di mata kita memang dia lemah. Lemah bagi orang-orang yang bisa menjadikan musuh itu lemah. Tapi sebagian orang kalah dengan musuh ini. Musuh tersebut juga seakan-akan kuat di mata kita karena dia tidak terlihat. Dialah iblis yang memiliki bala tentara yang sangat banyak. Iblis sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, karena engkau telah menyatakan aku sesat, kata iblis, wahai Allah, karena engkau telah menyatakan aku sesat, la aq'udanna lahum, sungguh aku akan halang-halangi manusia itu dari apa? Siratakal mustaqim, dari jalan keistiqomahan. Ini janji iblis. Ini ada satu jalan yang kita akan berada di atasnya. Nah, kita berjalan di atasnya ini tidak mudah. Inilah disebut dengan istiqomah tadi. Nah, syaitan akan berusaha, iblis akan berusaha menggerakkan bala tentaranya bagaimana umat manusia ini tergelincir dari jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halang-halangi manusia itu untuk tidak terus berada di jalan istiqomah itu. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis mengatakan, aku akan datangi manusia itu dari arah depannya. Gagal dari arah depan, iblis tidak akan menyerah. Datang dia dari arah belakang. Gagal dari belakang, samping kanan, samping kiri. Dan itu terus dilakukan oleh iblis. Sampai kapan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sampai mereka-mereka ini Allah akan dapati tidak banyak yang istiqomah. Yang tidak banyak jumlah manusia ini yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa janji dan keinginan iblis untuk menyesatkan manusia di atas jalan keistiqomahan ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya para ulama mengambil kesimpulan bahwa keistiqomahan itu bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi istiqomah itu sampai akhir. Mending ada orang di awal tidak istiqomah, di tengah tidak istiqomah, tapi di akhir hayatnya istiqomah.
dibandingkan dengan orang yang di awal istiqomah, di tengah di istiqomah, di akhir-akhir istiqomah tapi ujungnya dia tidak istiqomah. Bahaya. Kita sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira, sampai antara dirinya dengan surga itu tidak jauh lagi, cuma sahasta. Sahasta ini kan satu langkah kita, satu langkah lagi masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdirnya berkata lain. Di akhir-akhir hayatnya dia hilang keistiqomahannya, tidak ada keistiqomahannya lagi. Fayamalu bi amali ahlin nar, di akhir-akhir hayatnya dia malah melakukan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Sebaliknya ada orang di awal-awal dia beramal dengan amalan penghuni neraka, di tengah beramal dengan amalan penghuni neraka, sampai antara dirinya dengan neraka itu tidak jauh lagi, satu langkah lagi langsung nyemplung di dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di akhir-akhir hayatnya takdir berkata lain, dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda keistiqomahan ini. Kalau kita masih semangat dalam beribadah, terus jangan kita terperdaya dengan banyaknya ibadah yang telah kita kumpulkan di satu masa. Seakan-akan masa yang kita akan hilang keistiqomahan itu dapat menutupinya. Jangan. Ada satu masa yang kita mungkin dalam kondisi futur. Biasa, kalau futur biasa. Tapi kalau dia sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, ini bahaya. Futur pada ibadah-ibadah sunnah pada suatu kondisi ini biasa. Ini dialami oleh orang-orang soleh. Bosan dalam beribadah satu ibadah yang dia rutinitaskan, pada suatu titik ada titik jenuhnya, titik bosannya, ini biasa. Tapi jangan sampai titik jenuh yang dia sampai pada itu meninggalkan perkara-perkara wajib. Ini akan membahayakan diri seseorang tersebut. Dan dia jangan terlalu berlama-lamaan pada titik jenuh itu. Dia harus berpindah, segera berpindah pada amalan yang lain. Misal dia ada satu amalan yang dia istiqomah di atasnya, terus dia baca Quran. Pada satu kondisi dia malas pada hari itu. Nah, dia harus berpindah kepada amalan yang lainnya. Ataukah dia misalnya kalau setiap pagi itu dia baca Quran, pada hari ini kok malas gitu, ganti saja dengan ibadah yang lain supaya menghilangkan kebosanannya itu. Nah, yang berbahaya itu ketika datang titik bosan, titik jenuhnya, dia meninggalkan ibadah yang wajib. Makanya para ulama mengatakan jangan tunda keistiqomahan. Ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Sesungguhnya apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah pekerjakan dia. Allah jadikan dia pegawai Allah. Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih." Yaitu Allah berikan kemudahan dia beramal soleh di akhir hayatnya. Orang kalau sudah diberikan kemudahan untuk beramal soleh di akhir-akhir hayatnya, ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebaikan seorang hamba itu Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya?" Allah berikan dia kemudahan untuk beramal soleh di detik-detik akhir hayatnya. Makanya kita tidak boleh menunda keistiqomahan ini, karena biasanya seseorang itu diwafatkan dalam kondisi apa yang dia sudah jadi kebiasaannya. Dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kondisi yang sudah menjadi kebiasaannya. Ada orang yang biasa baca Quran, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi baca Quran. Itu banyak kita temui. Ada orang yang sering tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bisa-bisanya meninggal di saat sholat berjamaah gitu. Padahal dari rumah menuju jalan itu kan lumayan, tapi dia malah meninggalnya ketika sholat berjamaah. Ada orang yang meninggal
dalam kondisi dia azan. Ada yang meninggal dalam kondisi dia sedang mengasih ilmu kultum atau kajian, ada. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, seseorang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Sebaliknya ada orang meninggal dalam kondisi maksiat. Nah, inilah bahayanya kenapa kita menunda-nunda keistiqomahan tersebut. Jadi tidak boleh ditunda keistiqomahan itu karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana, ajal kita sampai kapan. Maka oleh karena itu jangan ditunda-tunda keistiqomahan. Terkadang kita bisikan syaitan itu lebih kuat daripada keinginan kita. Keinginan kita hari ini kita mau baca Quran, kita mau ibadah sunnah yang ini, kita mau yang ini. Tapi karena kita antar dulu lah, karena ada sifat penundaan seperti itu, antar lagi lah, belum selesai. Padahal dia sudah berazam nih, misal nanti habis sholat duha ini saya mau baca 3 halaman lah atau 2 halaman. Ternyata dia sholat duhanya iya, assalamualaikum. Yang tadinya dia sudah bertekad berazam untuk baca Quran 2 halaman, terus ada niat yang lain, kesibukan yang lain. Misalnya main sama anak, dipanggil anaknya, ayo ini bantuin ini. Akhirnya tunda. Oh ya dah, temanin dulu anak-anak main. Nanti habis temanin anak main, saya mau baca tuh yang saya sudah bertekad tadi. Ternyata disibukkan lagi dengan yang lain. Dia lihat WhatsApp. Oh, baca WhatsApp dulu. Antar dulu, setelah baca WhatsApp nanti baca Quran yang tadi saya berazam. Ternyata setelah baca, dan ini dialami oleh banyak orang gitu. Penundaan-penundaan terhadap amalan soleh itu yang sudah menjadi kebiasaan kita itu sudah banyak dirasakan banyak orang, tidak hanya orang biasa. Para ustadz pun seperti itu. Nah, tapi kita bahaya, jangan sampai kita terlalu mengikuti apa yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap bisa istiqomah. Dia harus bisa melawannya. Tar dulu, dikesampingkan dulu. Ini karena sudah menjadi rutinitas yang saya sudah istiqomah di atasnya. Nah, saya harus kerjakan dulu. Saya selesaikan dulu, nanti barulah kegiatan-kegiatan yang lainnya dilanjutkan. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan istiqomah itu? Tentu keistiqomahan ini tidak hanya berupa amalan yang sulit, tapi di samping itu juga ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan dari keistiqomahan ini adalah jaminan surga bagi yang menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang istiqomah berupa surga. Kapan jaminan itu? Di akhir-akhir hayatnya. Jadi di akhir-akhir sakratul mautnya itu dia sudah mendapatkan kabar gembira itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka. Di saat-saat sakratul mautnya itu bukan satu malaikat yang turun, tapi banyak malaikat yang turun. Nah, malaikat ini turun dari langit untuk membawa ruh tadi. Ketika dipisahkan ruh dari badan, ini dikafani. Setelah dikafani, dinaikkan lagi ke langit untuk bertemu dengan Allah. Ruh itu akan diajak bertemu dengan Allah. Nah, ketika malaikat itu turun, malaikat itu membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, karena kabar gembira yang luar biasa dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bisa istiqomah ini. Makanya kalau kita lihat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di detik-detik akhir hayatnya kan beliau ini sakratul mautnya berat sekali. Jadi seorang rasul saja, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakratul maut. Apalagi kita. Jadi semua orang pasti mengalami sakratul maut. Proses ketika dicabutnya perpisahan antara ruh dengan jasad itu prosesnya sangat sakit sekali. Ditarik secara paksa, kalau orang kafir ditarik secara paksa. Kalau seorang mukmin dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semudah-mudahnya proses keluar antara ruh dengan jasad seseorang itu, semudah-mudahnya itu sangat sakit. Itu proses paling mudah. Nah, itu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah mengatakan Rasul ini kalau dilihat cara proses meninggal dunianya 2 kali lipat lebih sakit daripada manusia biasa. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak pernah terlihat beliau kesakitan, dan orang-orang soleh yang lain kalau kita lihat tanpa ada rintihan, rasa sakit ketika proses sakratul mautnya itu? Karena di saat prosesnya itu mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira dibisikkan oleh malaikat, udah tenang, surga bagi engkau, surga. Bayangkan, di saat proses begitu sakit, tiba-tiba di waktu yang sama seakan-akan menjadi biusnya supaya tidak terasa sakitnya adalah kabar gembira yang dibawakan oleh para malaikat berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masuk akal gitu. Sama seperti anak kecil yang takut disunat, kan sakit sekali. Tapi kalau anak itu di saat proses dokter tadi mau nyunat, disunat itu prosesnya, lalu kita iming-imingkan nanti habis sunat ya nak, kita beli ini, beli makanan ini, nanti beli mainan ini. Kita ajak terus dia ngobrol. Ternyata tanpa dia sadari proses disunatnya itu udah selesai gitu. Hilang rasa takutnya. Begitulah permisalan. Ini hanya mendekatkan pemahaman saja. Begitulah mungkin permisalan bagi orang yang saat sakratul maut, di waktu yang sama dia diiming-imingkan sesuatu yang melupakan proses pencabutan nyawanya itu. Jadi ini keutamaan bagi orang yang istiqomah. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah terhindar dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Diberikan ketenangan berarti. Diberikan ketenangan. Hidupnya tenang saja di dunia ini. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Lihat Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan dia istiqomah. Artinya dia tidak hanya mengucapkan Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, tapi ada istiqomah. Istiqomah ini maksudnya apa? Dia beramal. Jadi jangan mengira bahwa orang yang menutup usianya la ilaha illallah lalu kemudian selama hidupnya dia tidak pernah beramal, ini keliru, istiqomah yang salah. Jadi selain orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, nah ketika dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dia harus beristiqomah. Istiqomah itu maksudnya apa? Dia beramal dan istiqomah di atas amalannya itu. Apa balasannya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa khawatir. Maksudnya apa? Tidak merasa khawatir. Tidak merasa khawatir dengan masa yang akan datang. Masa yang akan dia hadapi ini, kita sekarang berada di tanggal berapa Syawal ini? 4 Syawal. Untuk seterusnya 5, 6, 7 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya, tidak ada kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Bagaimana nih kondisi saya sebulan yang akan datang, tahun depan, 2 tahun lagi? Tidak ada kekhawatiran. Lalu bagaimana anak saya masih kecil seperti ini, nanti besarnya seperti apa yang harus saya lakukan supaya anak saya begini begitu? Tidak ada kekhawatiran. Dia jalanin saja kehidupan ini.
Dia tetap memang berikhtiar, berusaha apa yang terbaik untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Tapi kekhawatiran tidak ada. Terkadang banyak orang tua, banyak sebagian kaum muslimin kekhawatirannya terlalu besar. Tapi kalau orang yang istiqomah, dia tetap beribadah, anak diajak ibadah, anak diajarkan untuk tetap berada istiqomah di atas jalan yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di atasnya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan tidak hanya kekhawatiran itu dihilangkan oleh Allah, walahum yahzanun, dan kesedihannya pun hilang. Kesedihan terhadap apa? Terhadap masa lalu. Masa lalu yang telah dia lewati, mungkin masa-masa yang sangat berat, di mana masa-masa itu sangat menyedihkan sekali. Tapi orang yang istiqomah itu udah terlupakan saja. Masa lalu lupakan saja. Ini tanda orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu orang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang tidak merasa khawatir dan juga tidak merasa sedih. Itu di dunia. Di akhirat juga seperti itu. Di akhirat orang pada khawatir, lari sana, lari sini mencari pertolongan dalam kondisi yang sangat menegangkan di akhirat, di mana orang yang banyak menangis, bersedih. Saking lamanya mereka itu menangis, ada orang yang ditenggelamkan oleh air matanya setinggi mata kaki, ada yang setinggi lutut, ada sampai setinggi menenggelamkan dia sampai pinggangnya, sedadanya, bahkan ada sampai semulutnya. Bayangkan seperti apa kesedihan yang luar biasa, sampai air mata saja bisa menenggelamkan mereka gitu. Nah, orang yang istiqomah tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran pada hari kiamat. Dia nyantai, tenang saja hidupnya di akhirat, di padang mahsyar di mana manusia dikumpulkan. Di dunia dia juga hilang rasa kekhawatiran dan rasa sedihnya itu. Ini orang yang betul-betul istiqomah. Jadi keutamaan istiqomah ini adalah keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah di dunia, itu juga di akhirat. Berupa terhindar dari kekhawatiran dan rasa sedih. Diberikan rasa tenang, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mencegah untuk berbuat kejahatan. Orang yang istiqomah ini dia biasanya terhindar dari berbagai macam maksiat. Kenapa? Karena dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan. Makanya ada perkataan ulama yang sangat bagus sekali. Kata para ulama, innan nafsa illam tush'ilha bit-ta'ah syagalatka bil maksiyah. Kata para ulama, ini jiwa kita. Kita kan punya jiwa, yang jiwa ini memerintahkan kita untuk berbuat buruk. Jadi semua orang itu memiliki satu jiwa, yang jiwanya itu memerintahkan dia untuk melakukan keburukan. Udah kerjakan aja, nggak apa-apa, nanti bisa bertobat. Oh cuma kecil itu, kerjakan aja. Itu ada jiwa yang seperti itu. Jiwa yang memerintahkan seseorang untuk bermaksiat itu ada. Nah, kalau seseorang itu betul-betul dia istiqomah, terkadang dia bisa mengalahkan bisikan itu. Jadilah jiwanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia bisa kalahkan itu, bisikan-bisikan itu. Siapa yang bisa mengalahkan bisikan-bisikan itu? Orang yang istiqomah. Kenapa? Karena jiwanya ini disibukkan di atas ketaatan. Kalau jiwa kita ini kita tidak paksa, tidak kita sibukkan di atas ketaatan, pasti jiwa ini akan menyibukkan kita kepada maksiat. Ada waktu kosong, yang waktu ini kalau tidak isi dengan ketaatan, dengan ibadah, bisa dipastikan kata para ulama kita akan disibukkan pada kemaksiatan. Itu bisa kita rasakan. Itu mungkin juga jangan dipraktekkan. Tapi pernahlah bisa kita merasakan itu. Ada satu waktu yang kita kosong, tidak beribadah kepada Allah. Nah, waktu yang kosong itu biasanya kita akan disibukkan pasti pada perkara maksiat. Makanya para ulama mengatakan istiqomahlah, isi waktu-waktu itu dengan ibadah. Ibadah itu memang tidak mesti harus sholat, berzikir, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan, kegiatan duniawi, tapi niatkan dengan niat yang baik. Apa saja kerjakan, jangan berdiam diri, jangan biarkan waktu kosong begitu saja, karena kalau kita tidak sibukkan jiwa kita ini di atas ketaatan, pasti jiwa kita akan menyibukkan kita kepada kemaksiatan. Yang keempat, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Istiqomah ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Allah tidak menyukai, tidak disebutkan dalam hadis itu Allah menyukai amalan yang banyak, tidak.
habbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Yang Allah cintai dari amalan kita itu adalah istiqomahnya walaupun sedikit. Jadi istiqomah ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan karena banyaknya, bukan. Kata Rasulullah, adwamuha, istiqomahnya, ketekunan dia dalam beramal itu, walaupun sedikit, tapi dia tekun mengerjakannya. Ini adalah amalan yang terbaik, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan orang yang istiqomah adalah diluaskan rizkinya. Ya, orang istiqomah itu di dunia ini dia sudah dijamin rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jin ayat yang ke-16, kata Allah, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata mereka itu istiqomah di atas jalan Allah ini, beribadah kepada Allah, mereka istiqomah, la asqainahum ma'an ghadaqa, pastilah kami akan turunkan mereka air hujan dengan deras. Deras ini maksudnya ya cukup. Lihat apa perkataan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, aina makanal ma'u kanal malu. Di mana ada air, di situ pasti ada harta. Tapi kalau berlebihan juga airnya, mungkin juga bisa melenyapkan harta, disebut dengan banjir. Ya, itu memang terlalu berlebihan. Bisa jadi itu bukan rizki yang Allah berikan, tapi itu merupakan teguran atau ujian bagi orang-orang yang mengalaminya. Apakah dia bisa bersabar atau tidak, tapi tetap itu terbaik baginya. Nah, pada umumnya kata Umar bin Khattab, aina makanal ma kanal mal. Di mana ada air, biasanya di situ banyak harta. Makanya kalau kita lihat firman Allah SWT dalam surah Jin tadi, andai kata mereka itu bisa istiqomah, pastilah kami akan turunkan air pada mereka. Maksudnya apa? Rizki Allah turunkan kepada mereka. Pada mereka orang-orang yang beristiqomah ini. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya adalah sarana apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada istiqomah ini. Banyak sekali, mungkin tidak kita bisa sebutkan satu persatu, kita ambil sebagiannya saja untuk mempersingkat waktu. Sarana apa sih yang bisa mengantarkan kita supaya bisa tetap istiqomah? Yang pertama kata para ulama, al-iqbalu 'alal Qur'an. Kita kembali kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an inilah sumber di mana kita bisa dihantarkan untuk kepada istiqomah itu. Dan ini dirasakan oleh para sahabat. Dan Al-Quran itu tidak bisa menjadi sumber keistiqomahan kalau memang tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak ditadabburi. Memang dia tidak akan bisa mengantarkan kita kepada istiqomah. Kalau Al-Quran itu hanya sebatas wiritan saja, wiritan itu maksudnya sebatas dibaca begitu saja, tapi tidak mencoba untuk memahaminya, tidak mencoba untuk duduk di majelis seperti ini, itu biasanya berat juga akan mengantarkan kepada keistiqomahan. Jadi kembali kepada Al-Quran itu adalah betul-betul Al-Quran yang dibaca itu walaupun satu ayat, tapi dia mencoba untuk mempelajari dan mentadabburinya. Itu yang akan mengantarkan dia kepada keistiqomahan. Lihat para sahabat dan ini diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32 dan 33. Kata Allah, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa sih Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus gitu 30 juz? Padahal kitab-kitab yang lain kan selain Al-Quran itu semuanya diturunkan dalam sekali turun gitu. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, itu diturunkan satu kali turun gitu, langsung diterima oleh para rasulnya. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu diturunkan munajjamah, berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa para sahabat. Terjadi peristiwa, turun ayat. Nanti ada lagi kejadian atau peristiwa yang dialami oleh para sahabat, bingung apa solusinya, turun lagi Al-Quran. Nah, kata para ulama, kenapa hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Ya, untuk menjaga keistiqomahan para sahabat. Makanya kata Allah SWT dalam ayat yang tadi kita baca, dilanjutkan lagi, kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Karena
Kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur? Karena Allah ingin memberikan keteguhan dalam beragama pada diri para sahabat. Gak mungkin Al-Quran itu diturunkan menjadi peneguh, penguat, penyemangat para sahabat untuk beribadah di atas agama Allah, kecuali mereka paham terhadap ayat yang turun tersebut. Makanya ini maksud daripada kembali kepada Al-Quran itu, ya kita tidak hanya sekedar membacanya, tapi berusaha juga untuk memahami dan mentadabburi ayat tersebut. Yang kedua, sarana yang kedua, al-iltizamu syar'illahi wal amalis salih, yaitu kita memaksakan diri kita agar selalu berada dan mengamalkan syariat Allah. Jadi syariat Allah ini tidak perlu kita kawar-kawarkan, tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah. Kita negeri kaum muslimin, tapi tegakkan syariat Allah terlebih dahulu pada diri kita, keluarga kita. Semua kaum muslimin apabila telah melakukan itu secara otomatis, negeri yang kita cintai ini pasti akan menjalankan syariat Allah. Kalau memang setiap orang sudah menjalankan itu, di keluarganya juga dia menjalankan itu, tetap dia memaksakan diri untuk berada di syariat Allah dan mengamalkan amal soleh, insya Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila beramal, atqanahu, Rasulullah itu akan menekuni amalan itu. Rasul akan istiqomah di atas amalan tersebut. Sampai-sampai Aisyah mengatakan bahwa man sabara alaihi 12 raka'atan wajabat lahul jannah. Apabila seseorang dia tekun, dia istiqomah mengerjakan 12 rakaat salat sunnah, 12 rakaat ba'diyah dan qobliyah, maka diwajibkan baginya surga. Ini menunjukkan bahwa kita belajar, diajarkan oleh Rasul SAW untuk istiqomah. Bisa nggak satu hari ini kita di siang dan di malam harinya ba'diyah dan qobliyah bisa mengerjakan 12 rakaat? Enggak. Jadi setiap hari kita melakukan itu, dan itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan ini tidak hanya kepada laki-laki, kepada perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, bahkan dalam hadis yang lain Ummu Habibah. Artinya perempuan juga, para ibu-ibu juga melakukan sholat ba'diyah dan qobliyah ini, yang istiqomah di atasnya. Ini sebagai contoh saja. Artinya tidak hanya qobliyah ba'diyah, amalan apa saja, kalau kita sudah melakukannya, tekuni amalan itu walaupun sedikit. Kemudian berikutnya yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqomahan adalah tadabbur. Kita berusaha mentadabburi kisah-kisah para nabi dan mempelajarinya untuk kita jadikan panutan hidup kita. Sekarang kan banyak sekali sarana untuk mengetahui kisah-kisah para nabi. Dalam Al-Quran banyak. Bagaimana keistiqomahan Nabi Ibrahim sampai beliau dibakar hidup-hidup. Kok bisa sampai bisa seistiqomah itu gitu. Ada orang yang soleh lagi selain para nabi dan para rasul, seperti kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka harus melarikan diri, menyelamatkan diri ke goa untuk bisa istiqomah di dalam beragama. Nah, kisah-kisah seperti itu bisa menumbuhkan keistiqomahan pada diri kita. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 120, kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Untuk apa Allah menceritakan kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran? Kata Allah, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada orang yang membacanya. Dia bisa ambil pelajaran. Jadi kisah para nabi dan para rasul dalam Al-Quran itu atau dalam hadis itu bukan hanya sekedar wawasan saja. Wah, saya punya ilmu sekarang, punya wawasan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini masa dakwanya saja. Tapi kita harus ambil pelajaran. Kok luar biasa ya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, istiqomahnya luar biasa selama itu, padahal yang ikut dengan dakwah Nabi Nuh itu cuma sedikit, segelintir orang. Kok bisa masih istiqomah aja gitu. Nah, ini setelah kita membaca kisah itu ada renungan kita. Apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya supaya bisa mendatangkan keistiqomahan pada diri kita? Ya seperti itu. Jadi dihayati ketika kita membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul itu. Baik, di antara yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqomahan adalah berdoa.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Jangan sombong. Tidak pernah berdoa minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Selama ini saya kan udah sholat berjamaah, saya kan udah melakukan ini ibadah itu. Lupa berdoa kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Jangankan kita manusia biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa. Yuksir itu memperbanyak. Berarti Rasulullah ini sering membaca doa ini. Bukan sehari sekali mungkin. Bukan seminggu sekali, tapi sering, banyak sekali kata para sahabat. Sampai sahabat mendengarkan sering ucapan doa ini dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasul sering sekali membaca doa ini. Padahal beliau kan sudah dijamin, nggak mungkin Rasul itu akan menyeleweng dari jalan Rasul, jalan istiqomah ini, jalan yang telah diajarkan, yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan itu. Enggak mungkin, suatu hal yang tidak mungkin Rasul akan menyeleweng dari jalan itu. Udah dijamin Rasulullah SAW, beliau yang akan membuka pertama sekali pintu surga. Artinya beliau udah dijamin surga gitu. Tapi tetap beliau memperbanyak doa ini. Ini didengar oleh para sahabat. Banyak sekali, sering sekali Rasulullah mengulang doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Makanya kenapa hati kita itu dalam bahasa Arab qalbun? Karena hati kita itu suka berbolak-balik, suka berubah-ubah. Hari ini kita bilang A, nanti sejam berikutnya bisa B. Nah, antara itu, inilah kenapa kita meminta kepada Allah agar diberikan ketetapan dan keteguhan, keistiqomahan pada hati kita di atas agama Allah ini, di atas ibadah. Karena bisa jadi kita pengen mau beribadah, tapi sejam berikutnya ada saja yang menghalanginya. Makanya butuh doa ini agar ketika kita suatu ketika menginginkan untuk melakukan ibadah atau ingin berada terus di atas manhaj yang diajarkan oleh Nabi dan para Rasul, kita tetap berada di atasnya, ya kita jangan lupa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak doa ini. Selain dari hadis, ada juga ayat dari Al-Quran, doa yang mengajarkan senada dengan ini. Dan ini kita juga sudah hafal. Silahkan diperbanyak baca doa ini. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kata Allah SWT, Rabbana la tuzi' qulubana. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami ya Allah. Setelah kami telah mendapatkan hidayah ini, kami sudah berada di atas Islam, kami sudah mendapatkan hidayah, lezatnya beribadah. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami dari hidayah yang telah Engkau berikan. Ini diulang-ulang. Ketika kita berdoa, apa sih keinginan dunia yang akan kita panjatkan, minta kepada Allah? Sisipkan doa ini. Kita berdoa setiap hari, jangan lupa menyisipkan doa agar kita diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berzikir. Zikir juga sarana mengantarkan seorang kepada keistiqomahan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh, sekelompok musuh, maka istiqomalah, teguhlah pada pendirian kalian, hadapi mereka. Tapi jangan lupa fadhkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita tahu bahwa banyak peperangan yang dialami oleh para sahabat yang jumlah mereka sedikit, tapi zikir mereka banyak dibandingkan dengan musuh yang jumlahnya begitu besar. Kalau dibandingkan jumlah musuh dengan jumlah kaum muslimin, rata-rata peperangan yang terjadi jumlah kaum muslimin kecil. Tapi apa yang mengokohkan kaki mereka untuk tidak berpaling dari medan perang itu? Zikir mereka kepada Allah banyak. Dan ini musuh sama yang sekarang kita hadapi. Memang kita tidak menghadapi musuh di medan perang,
tapi kita menghadapi musuh yang ada pada diri kita sendiri, jiwa kita yang sering sekali mengajak dan memerintahkan kita untuk bermaksiat, untuk berpaling dari keistiqomahan itu. Itu musuh yang berat bagi kita untuk mengalahkannya. Dan untuk mengalahkan itu diantaranya dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lihat yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf dari ajakan seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang bangsawan, perempuan yang terhormat, dan diajak untuk melakukan sesuatu yang seseorang itu, apalagi dalam kondisi Nabi Yusuf ketika itu di usia remaja, syahwatnya memuncak, di tempat yang aman, tidak akan diketahui oleh siapapun. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, kita berada posisi itu, belum tentu bisa selamat. Dan Nabi Yusuf hampir-hampir tidak selamat dari ujian itu. Sudah ada keinginan Nabi Yusuf untuk memenuhi panggilan Zulaikha itu. Dalam riwayat disebutkan Zulaikha, nama perempuan itu. Apa yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf? Beliau berzikir kepada Allah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Langsung ketika itu Nabi Yusuf melarikan diri untuk membuka pintu yang telah ditutup rapat-rapat oleh Zulaikha. Jadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk istiqomah, yang menyelamatkan kita agar kita tidak tergelincir dari jalan istiqomah itu, ya diantaranya perbanyaklah zikir. Minimal zikir pagi, petang, itu sangat penting sekali. Itu sangat menjaga sekali. Ya minimal kalau kita tidak bisa merutinkan zikir pagi petang, jangan lupa zikir setiap sholat, habis sholat. Ayat kursinya di pagi dan di sore hari, sebelum tidur. Ayat kursi itu sangat penting sekali. Itu bagian daripada zikir. Jadi, atau zikir secara umum, basahilah lisan kita dengan zikir. Waktu kosong, kita sedang duduk, kita sedang nyetir. Apa aja zikir yang bisa dibacakan? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Basahi lisan kita dengan berzikir, karena itu akan bisa membantu kita untuk istiqomah. Baik, yang berikutnya adalah al-hirsu ala an yasluk al-muslim tariqan sahihan. Yang mengantarkan seorang bisa kepada istiqomah adalah mencoba berusaha, ya jangan berusaha, paksakan diri untuk bisa berada di jalannya para nabi dan para sahabat. Jadi cara beragama nabi itu seperti apa? Cara beragama rasul itu seperti apa? Di dalam beragama itu seperti apa sih caranya nabi dan para rasul? Nah, itu harus dipelajari. Kita harus meniti jalan-jalan itu. Ini yang bisa akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Oleh karenanya para sahabat, kenapa istiqomah mereka luar biasa? Padahal di sisi yang sama, di sisi lain mereka itu mendapatkan ancaman, bukan ancaman saja, bahkan intimidasi, cacian, makian, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka tetap istiqomah. Kenapa? Itu harus kita pelajari, harus kita tilik itu, kita lihat kenapa kok sampai segitunya para sahabat. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dalam sebuah kisah Raja Heraklius bertanya kepada pembesarnya orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy yang menghadap, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini masih kafir ketika itu, berhadapan dengan Raja Romawi Heraklius. Jadi Raja Romawi ini bertanya kepada, ini masih kafir Quraisy, belum masuk Islam, bertanya tentang pengikut-pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi. Kata raja tersebut, bagaimana keadaan dan kondisi pengikut atau sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Kepada Abu Sufyan ini bertanya dia, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtan lidinihi ba'da an yadkhul fi? Apakah ada sahabat Nabi itu ketika dia masuk ikut ke agama Nabi Muhammad itu, lalu kemudian mereka benci terhadap agama Nabi itu setelah mereka ikut dan masuk ke agama Islam? Adakah di antara mereka sahabat itu keluar karena benci terhadap ajaran Nabi SAW itu? Kata Abu Sufyan, seharusnya kan Abu Sufyan kan masih kafir, dia bisa saja berdusta. Tapi Abu Sufyan mengatakan, enggak ada satupun yang saya dapatkan ketika sahabat Nabi masuk ke agama Islam, ikut bersama Nabi, lalu mereka tinggalkan agama Nabi.
karena benci dengan ajarannya atau cara Nabi beragama, tidak saya dapatkan, kata Abu Sufyan. Jujur beliau kepada Raja Romawi tersebut. Apa kata Raja Romawi? Berkomentar, wa kadzalikal iman. Begitulah iman. Apabila masuk ke dalam lorong hati seseorang, dia akan mengantarkan kepada keistiqomahan. Jadi ketika kita ingin keimanan itu ada menyelimuti hati kita, dan supaya kita bisa istiqomah di atasnya, ya kita berusaha untuk mengikuti cara beragamanya Nabi dan Rasul. Jangan bermudah-mudahan untuk beribadah, beramal di luar daripada apa yang diajarkan oleh Rasul, di luar daripada apa yang pernah diamalkan oleh para sahabat. Karena ketika kita keluar daripada itu, udah kita tidak dianggap istiqomah lagi. Kita dianggap orang yang lebih pintar dari Nabi, kita dianggap orang yang lebih hebat daripada sahabat. Kita sudah tidak dianggap istiqomah. Walaupun ibadah amalan yang dilakukannya itu banyak, tapi ini tidak dianggap sebagai orang yang istiqomah. Baik, berikutnya sarana yang bisa mengantarkan kita kepada istiqomah adalah mumarasatud da'wati ilallahi azza wa jalla, membiasakan diri untuk berdakwah. Jadi dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja atau dai saja, tapi dakwah itu tugas kita semua. Nah, kita membiasakan diri untuk berdakwah. Harus ada kebiasaan untuk berdakwah walaupun dalam lingkup kecil dulu. Sudah lingkupan kecil, nanti besar, tetangga, keluarga besar, orang lain. Semampu yang kita bisa lakukan, sekadar ilmu yang kita dapatkan, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Inilah yang kita dapatkan saat ini misalnya, ya sebatas itu kita jelaskan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar daripada kemampuan kita untuk menjawabnya, tangguhkan itu. Nanti saya cari, saya tanyakan lagi yang lain. Tapi usaha kita tetap harus ada dakwah. Karena ketika kita berdakwah itu membantu sekali untuk istiqomah. Karena kita malu, masa iya sih saya ngajak orang tapi saya nggak ngelakuinnya? Seakan-akan itu memotivasi diri sendiri. Jangan sampai kita ngajak orang berdakwah tapi kita tidak melakukannya. Kita ngelarang orang jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini, tapi kita ngerjakannya gitu. Itu akan membantu sekali ketika kita membiasakan diri untuk mengajak orang lain. Ayo salat berjamaah, ayo begini, tapi kita tidak kerjakan. Ini kan senjata makan tuan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sarana yang bisa membantu kita bisa istiqomah di atasnya. Makanya firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta." Oleh karena itu kata Allah, fad'u itu berdakwalah. Berdakwalah. Setelah kita berdakwah, wastaqim, istiqomah, kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan. Jadi dakwah sama istiqomah ini erat kaitannya. Ketika kita berdakwah, ini bisa membantu sekali untuk istiqomah. Baik, yang berikutnya at-ta'ammul fi na'imil jannah wa 'adzabin nar wa tadhakkurul maut, yaitu menghayati cerita tentang nikmat-nikmat surga dan azab-azab neraka. Hayati ayat-ayat atau hadis-hadis yang menceritakan tentang nikmat surga dan azab neraka, atau mengingat kematian. Itu bisa membantu juga untuk kita istiqomah. Dan itu dialami oleh keluarga Yasir. Di mana keluarga Yasir disiksa sampai mati, istrinya Sumayyah sampai meninggal, anaknya Ammar yang selamat. Nah, kenapa mereka bisa sampai seperti itu istiqomahnya, sampai mereka mempertahankan agama mereka walaupun nyawa menjadi taruhannya? Karena dia ingat hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa melihat Yasir disiksa sampai meninggal, istrinya Sumayyah sampai meninggal, Rasulullah SAW lewat dan berkata kepada keluarga Yasir, "Isbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabar ya wahai keluarga Yasir, sungguh Allah telah menjanjikan surga bagi kalian. Jadi ketika kalimat surga dijanjikan bagi kalian itu, Yasir dan istrinya Sumayyah, Ammar, satu keluarga rela disiksa. Padahal sangat mudah sekali untuk bebas dari siksaan itu, ucapkan aja kalimat kufur. Saya enggak beriman Muhammad, langsung dilepaskan sama orang Quraisy. Saya keluar dari agama Muhammad, langsung dilepaskan, tidak sampai mereka dibunuh.
Tapi kenapa mereka bisa istiqomah di atas agama itu? Karena di antaranya sesuatu yang bisa membantu kita istiqomah itu ketika kita mempelajari, membaca tentang nikmat-nikmat surga, tentang azabnya neraka, dan kita ingat kepada kematian. Baik, berikutnya yang terakhir. Yang terakhir yaitu al-hirsu ala suhbatis salihah, yaitu berusaha untuk mencari teman-teman yang soleh. Ini juga membantu keistiqomahan. Kita kalau punya komunitas, yang komunitas itu adalah orang-orang soleh, ini kita juga akan mendapatkan percikan kesolehannya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya komunitas yang kita nongkrong menghabiskan waktu yang banyak di sana bersama teman-teman yang tidak baik, ya sedikit banyaknya juga kita tidak akan menjadi baik gitu. Tapi kalau kita punya teman yang buruk, hanya sekedar sapa menyapa saja, tidak ada masalah. Tapi yang bahaya itu apabila nongkrong banyak bersama mereka, ini bahaya, mempengaruhi. Cuma sekedar menyapa, oh punya teman saja, ada teman yang tidak baik, ya sekedar teman, tapi tidak sampai teman sejati, itu tidak ada masalah. Nah, yang dimaksud yang menghantarkan seseorang kepada keistiqomahan itu adalah punya komunitas, yang komunitas itu memang orang-orang soleh, orang-orang soleh. Dan komunitas ini ya tidak kita dapatkan di pinggir-pinggir jalan yang nongkrong-nongkrong di kafe, enggak, di warung kopi, tidak. Tapi orang-orang yang soleh yang kita ingin berteman dengannya ya adanya ya, mohon maaf, di masjid-masjid. Ya, orang-orang seperti inilah yang harusnya kita jangan lepaskan untuk berteman sama mereka. Ini harus kita gandeng terus. Supaya apa? Supaya keistiqomahan mereka juga menjadi penyemangat kita untuk bisa istiqomah juga. Di masa kita misalnya sedang futur, sedang bosan, sedang malas, kita melihat ada teman, masya Allah, dalam kondisi sakit-sakitan pun gitu, dia tetap masih beribadah. Dalam kondisi dia sedang dirawat pun dia masih tetap istiqomah beribadah. Ini kan motivasi tersendiri bagi diri kita untuk bisa istiqomah tatkala kita memiliki komunitas atau teman-teman yang soleh seperti itu. Baik, wallahu alam bisawab. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain terkait dengan istiqomah ini, seperti apa sih sebab-sebab tergelincirnya seseorang dari keistiqomahan, itu ada pembahasan juga. Namun tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita sampaikan satu persatu dari pembahasan ini karena waktu kita juga yang membatasi. Demikian, semoga kajian yang singkat ini dapat memberikan pelajaran kepada kita dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada kami. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah, beribadah beramal soleh padamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.